dengan saya Sarima Mulai Butar, NIM 1903-090. Saya dari kelas 2 APSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi bersama, persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO. ISPO adalah singkatan dari Indonesian Sustainable Palm Oil System. ISPO adalah suatu kebijakan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia, yaitu untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberikan perhatian terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip dari ISPO adalah, yaitu yang pertama, legalitas usaha perkebunan, yang kedua, manajemen perkebunan, yang ketiga, perlindungan terhadap hutan alam primer dan lahan gambut. Prinsip yang keempat, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Prinsip yang kelima, tanggung jawab terhadap pekerja. Prinsip keenam, tanggung jawab sosial dan memperdaya ekonomi masyarakat. Prinsip ketujuh, meningkatkan usaha yang berkelanjutan. RSPO adalah singkatan dari Roundtable on Sustainable Palm Oil. RSPO adalah organisasi nirlaba dengan anggota para pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasok minyak sawit yang didirikan pada tahun 2004 untuk merespon permintaan konsumen yang disyaratkan agar minyak kelapa sawit diproduksi dan diperdagangkan secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip RSPO. Prinsip yang pertama, komitmen terhadap transparansi. Yang kedua, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, komitmen terhadap pelayanan ekonomi dan keuangan jangka panjang. Yang keempat, menggunakan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik. Yang kelima, tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati. Yang keenam, tanggung jawab kepada pekerja, individu dan komunitas dari kebun dan pabrik. Yang ketujuh, pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab. Yang ke-8, komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktivitas. ISPO adalah persyaratan yang disusun oleh pemerintah Indonesia berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua peraturan yang terdapat di dalam ISPO disarikan dari peraturan yang berlaku dan terkait, lebih dari 200 peraturan, dengan tujuan memproduksi minyak sawit berkelanjutan. Sistem sertifikasi ISPO dan RSPO mempunyai elemen. Yang pertama, persyaratan atau standar yang harus dipenuhi. Yang kedua, penilaian kesesuaian oleh auditor independen. Yang ketiga, lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi. Yang keempat, lembaga penilaian kesesuaian yang menjalankan kegiatan di Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Persamaan antara sistem sertifikasi ISPO dan RSPO ditunjukkan dari banyaknya elemen yang diakomodir oleh kedua sistem dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan audit gabungan. ISPO hanya menerbitkan sertifikat bagi perusahaan perkebunan yang lahannya legal, yang mempunyai HGU, sedangkan lahan yang tidak mempunyai HGU, produksi lahan tersebut dinyatakan tidak berkelanjutan atau unsustainable. RSPO tidak memperbolehkan penanaman baru di areal yang dikonversi dari hutan primer, areal yang teridentifikasi mengandung NKT dan HCS, serta areal lainnya yang belum mendapat free, prior, and informed consent dari masyarakat adat dan lokal. Sertifikasi RSPO hanya bisa dilakukan untuk lahan yang telah memiliki izin, dan RSPO mewajibkan perusahaan perkebunan anggotanya untuk memenuhi atau mematuhi hukum dan peraturan nasional yang terkait, termasuk mematuhi persyaratan atas kepemilikan HGU. Hal ini memberikan alasan yang kuat untuk kedua organisasi bekerja sama memperkuat kepatuhan pemenuhan aspek legalitas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi studi bersama, persamaan dan perbedaan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO. Lebih dan kurang